Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Allah yang setia, kasih setiamu tak berkesudahan, pertolonganmu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik, Kau sangat baik bagiku Tuhan. Ku memujimu seumur hidup,
cintakan. Ku puji Kau, oh selamanya aku sembah Kau. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. 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 Engkau hebat, Salam hamba-hambanya Pak Atta dan para sahabatku yang terkasih yang berada di kanal YouTube, grup Facebook maupun seluruh grup WA. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video sisi sharing pagi, yaitu modul 31 takut akan Tuhan bagian B. Adapun modul 31 ini sudah sering disampaikan oleh hambanya Pak Atta dan juga teman-teman. Saya hanya mengulang saja dan ada tambahan dari beberapa ayat firman Tuhan yang saya dapatkan beserta dengan remanya. Baiklah, saya akan mulai modul 31 takut akan Tuhan bagian B. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan kita lihat dari cara hidupnya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya, dari sikapnya. Kalau pada seseorang itu ada takut akan Tuhan, maka ia tidak akan berdusta, tidak akan memaki orang atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sangat disayangkan ada begitu banyak orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mereka itu seperti orang-orang munafik, seolah-olah mereka melakukan perbuatan-perbuatan rohani, melakukan ibadah, berbuat baik, tetapi tidak disertai akan takut akan Tuhan. Apakah mereka dapat bersembunyi dari murka yang akan datang? Alkitab dengan jelas berkata bahwa mereka itu akan dibawa kepada pengadilan Allah dan tidak dapat lolos dari hukuman. Orang-orang yang tidak takut itu dikategorikan sebagai orang-orang fasik, sekalipun dia rajin pergi ke gereja, melakukan ibadah dengan setia, bahkan melakukan pelayanan, tetapi dari perkataannya tidak mencerminkan takut akan Tuhan, dari sikap perbuatan tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Semua yang dia lakukan itu
adalah sesuai dengan apa yang orang dunia lakukan. Orang dunia menipu, dia juga menipu. Orang dunia berbohong, dia juga berdusta berbohong. Sedangkan Tuhan mencari buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu adalah orang yang belum bertobat. Mungkin bertobat satu hari, mungkin besok tidak lagi. Atau Kristen tobat sehari, besok kambuh lagi. Jadi dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apakah buah yang sesuai dengan pertobatan itu? Itulah buah yang takut akan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa awal dan akhir dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita lihat Mazmur 111 ayat 10. Dikatakan seperti ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Begitu pula yang terdapat di kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di kitab yang sama yaitu Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi awal dari segala sesuatu, awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan ditutup juga dengan takut akan Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar adalah takut akan Tuhan. Kita boleh dengar khotbah berjam-jam lewat video di YouTube, tapi sudah sampai akhir kata itu cuma ada satu kesimpulannya, yaitu takut akan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ingin berzina, takutlah akan Tuhan. Kalau ada godaan untuk korupsi, takutlah akan Tuhan. Kalau mau berbohong, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membawa kita kepada jalan lurus, seperti yang sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius, bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Itulah takut akan Tuhan. Nah, saya ada kesaksian sedikit pada waktu saya masih kecil, masih SD ya. Saya bersama teman-teman saya. Pada saat itu kami kan sering bermain-main bersama dengan teman-teman saya. Sering juga pernah suatu kali kami masuk pada sebuah toko yang menjual permen, menjual coklat dan berbagai macam keripik di bungkus-bungkus, atau kacang goreng di bungkus-bungkus kecil ya. Nah, pada saat teman saya itu mengambil satu permen, dia bilang kepada pemilik warung itu, satu saja ya saya ambil. Tapi ternyata pada waktu pemilik warung itu ingin mengembalikan uang kembalian, dan pemilik warung itu lengah, maka tiba-tiba dengan sigap tangannya begitu lincah mengambil lagi 3 permen. Saya kaget betul, saya bilang letakkan permen itu, saya berbisik dan senggol tangannya ya. Tapi dia memberi kode bilang diam saja begitu. Jadi saya kaget sekali karena saya melihat teman saya itu seperti itu ya, dan saya
melihat bahwa kami itu di keluarga, di dalam keluarga itu ayah ibu saya ya telah mendidik kami itu untuk takut akan Tuhan, sekalipun kami itu belum mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu, belum percaya Yesus, tapi kami sejak kecil itu sudah dididik, takut akan Tuhan. Bahkan boneka yang ada di lemari, boneka atau mainan alat masak yang disimpan di dalam lemari itu, saya tidak berani menyentuhnya atau membuka lemari itu untuk mengambil barang mainan itu, mainan anak-anak kecil itu, karena saya pikir itu ditaruh di lemari, saya tidak boleh menyentuhnya. Dan kalau saya baru menyentuhnya kalau nenek saya sudah membuka lemari dan mengeluarkan mainan itu, nenek saya berkata, ayo mainlah dengan mainan ala-ala masak atau boneka. Nah, itu kita dididik dalam keluarga seperti itu. Jadi kita dari kecil itu memiliki takut akan Tuhan, tidak berani untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Kita tidak berani menyentuh barang-barang apapun itu, yang paling kecil itu apa yang bukan menjadi milik kita. Nah, ini sebenarnya kita itu orang itu harus menanamkan sejak kecil kepada anak-anak mereka, orang-orang tua itu harus menanamkan kepada anak-anak mereka itu sejak kecil, dididik untuk takut akan Tuhan, supaya ketika mereka dewasa, didikan itu terbawa terus sampai dewasa. Nah, ini saja kesaksian dan sharing saya pada pagi hari ini. Banyak kekurangan dalam berkata-kata, banyak kelemahan dalam berkata-kata. Kiranya mohon masukan dari Pak hambanya Pak Atta dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua telah mendengarkan sesi sharing pagi saya modul 31 takut akan Tuhan bagian B. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kertato. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan.